Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Nur Kamila dari Prodi Pendidikan Masyarakat kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jenis dan pengembangan paragraf atau alinea. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hadi Rumadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan tentang jenis dan pengembangan paragraf, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu paragraf atau alinea. Pada dasarnya, paragraf atau alinea merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan dan secara bersama digunakan untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Lalu, apa sajakah jenis paragraf itu? Nah, jenis paragraf terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan kerangka karangan, yang kedua berdasarkan letak kalimat topik, yang ketiga berdasarkan sifat isinya. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan kerangka karangan terdiri atas pertama yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang bertujuan untuk mengutarakan suatu aspek pembahasan dalam karangan. Kemudian yang kedua yaitu paragraf isi, merupakan inti dari suatu aspek pembahasan dalam karangan. Dan yang terakhir yaitu ada paragraf penutup, merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Selanjutnya yaitu jenis paragraf berdasarkan letak kalimat topik, terdiri atas 5 jenis. Yang pertama yaitu paragraf deduktif, merupakan paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal paragraf. Yang kedua yaitu paragraf induktif, merupakan paragraf yang kalimat topiknya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu paragraf deduktif-induktif atau biasa kita kenal dengan paragraf campuran, merupakan paragraf yang kalimat topiknya terletak di awal dan akhir paragraf. Kemudian selanjutnya paragraf iteratif, merupakan paragraf yang kalimat topiknya terletak di tengah-tengah paragraf. Dan yang terakhir yaitu ide pokok menyebar. Nah, paragraf ini ia tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Nah, lalu yang ketiga ada jenis paragraf berdasarkan sifat isinya, terdiri atas 5 jenis. Yang pertama yaitu paragraf narasi, merupakan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, setting, tokoh, dan konflik, tetapi ia tidak memiliki kalimat utama. Kemudian yang kedua ada paragraf deskripsi, merupakan paragraf yang menggambarkan sesuatu secara jelas dan terperinci. Kemudian yang ketiga ada paragraf argumentasi, merupakan paragraf yang membuktikan kebenaran tentang sesuatu. Selanjutnya yaitu ada paragraf persuasi, merupakan paragraf yang mengungkapkan ide, gagasan, atau pendapat yang disertai dengan bukti dan fakta atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan yang terakhir ada paragraf eksposisi, merupakan paragraf yang menyajikan suatu pengetahuan informasi yang sejelasnya. Lalu, bagaimanakah pengembangan paragraf? Menurut Thoir dan kawan-kawan, ada 10 cara atau urutan pengembangan paragraf. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada urutan waktu yang logis. Yang kedua ada urutan ruang. Yang ketiga ada urutan umum ke khusus. Dan yang keempat ada urutan khusus ke umum. Yang kelima ada urutan pertanyaan jawaban. Yang keenam ada urutan sebab akibat. Yang ketujuh ada urutan akibat sebab. Yang ke-8 ada urutan pernyataan, alasan, contoh, dan ilustrasi. Dan yang ke-9 ada urutan paling dikenal, kurang dikenal. Dan yang terakhir yaitu urutan definisi. Nah, bagaimana teman-teman? Ada banyak sekali kan jenis dan pengembangan paragraf itu. Saya rasa hanya ini yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.